Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama dalam pelaksanaan puasa. Kebetulan saya berada di gedung Cak Durasim. Kebetulan di sini saya ditemani para sesepuh, para senior, dan juga di sini ada Mbak Bungke. Nah, bahwasanya di sini yang akrab katakanlah orang Surabaya menyebut beliau adalah Cak Monyong atau Cak Topik Monyong. Nah, apa kiprah beliau sekarang ini adalah melestarikan dari sisi budaya aksara Jawa yang kadang-kadang kita sendiri sebagai anak orang Jawa kadang-kadang tidak bisa berbahasa Jawa, apalagi menulis dengan aksara Jawa. Demikian. Bagaimana aksinya nanti? Coba. Huruf ko. Huruf apa berarti pulpennya banyak sekali. Penuh warna-warna kehidupan, warna-warni dalam suatu kehidupan. Oh, kita akan lihat bahwa bunyinya adalah seperti ini. Nah, di dalam huruf aksara Jawa ko, kita akan melihat bahwa ada sebuah perintah di tahun 1478. Kita bagaimana mengajarkan orang-orang tidak lupa pintu gerbang aksara Jawa itu juga punya huruf kersoning mamahayuning bawono. Tapi kita akan coba Sabdo Palon mengucapkan sumpahnya akan lahir 500 tahun yang akan datang. Nanti kita akan menulis 500 tahun yang akan datang. 500 tahun yang akan datang di tahun 1478. 1478. Bagaimana? 8 kita akan coba berikan rumusnya adalah. Apakah orang Jawa sudah ingat dengan aksara ini dan angka ini? Saya yakin Mas Mahathir juga lupa. Saya juga demikian. Nah, Ya. makanya kita malam ini Kembali. bagaimana Sabdo Palon mengingatkan kepada kita bahwa dia akan menuntut kembali tentang aksara Jawa di tahun 1478. 500 tahun ini akan kembali lagi. Coba kita hitung 2021. 2002 lagi. 1. Nah, dari 2021 dikurangi 1478 sudah berapa tahun Mas Mahathir? Silakan Giga. Bagaimana Anda mengingat kembali 500 tahun yang lalu? Sebenarnya Sabdo Palon sudah mengingatkan dia akan lahir di 500 tahun setelah beliau menyampaikan 148. Silakan Mas Mahathir, masih ingatkah sejarahnya? Nah, mungkin kalau kembali pada satu tarikh, bagaimana Sabdo Palon pernah mengikrarkan suatu janji bahwasanya nanti saya akan bangkit kembali bagaimana mengajarkan suatu penyembuhan sebenarnya, suatu esensi secara terminologi. Nah, dari hitung-hitungan demikian, sekarang dari 1478
Nah sekarang terhitung dari malam ini, detik hari ini 2021, kita harus kembali katakanlah retrospeksi dari Sabdo Palu ucapan yang bagaimana Moyo Gendong itu yang sebenarnya namanya. Nah kembali sebagai manusia Jawa, jangan sampai kita bilang ruh, sukma, jiwa, nyawa sebagai manusia Jawa yang ada di tanah Jawa ini. Dan kembali dari huruf kok ini bagaimana kehendak bagaimana menyatukan suatu kulturan memayu hailing keberayaan agung dalam satu konteks kehidupan kita sehari-hari untuk menuju hidup yang sesungguhnya. Mungkin yang digambarkan oleh beliau Sabdo Palan oleh Moyo Gendong adalah demikian, bagaimana kita bersadaran vertikal. Jangan lupa sejarah, terutama katakanlah keluhuran kebudayaan manusia Jawa yang sekarang banyak terkikis habis. Namanya masgul sekali sebenarnya, kurang lebih demikian. Jadi sekarang dengan acara ini, dengan cahaya batin kita sudah mengingat kembali aksaranya, hurufnya, nilai-nilai filsafatnya ini. Nilai lu. Tapi kalau kita kembali berarti 500 tahun sudah ditentukan, 2021 dikurangi 1478 berarti sudah 500. Bukan 543. Coba kita hitunglah. Ya, berarti kita sudah 530, berarti sudah 43, berarti 543 tahun. Mohon maaf ini kurang mepet. Jadi ini sudah terlambat 43 tahun. Nah, apa yang terjadi ketika anak cucu lupa dengan ajaran budi? Karena Sabdo Palon akan juga menagih janjinya. Ini bukan, kalau saat ini terjadi banyak persoalan, baik itu di alam, ya jangan salah. Karena alam sudah menyatakan, aku iki wis nagih 500 tahun iki wis tak kei kesempatan. Lho lha apa? Awakmu kok lali malah nglalekno hurufku, ajaranku, tulisanku, angkaku dan semuanya. Menurut sampean yang lupa itu sebenarnya siapa? Kita pribadi sebagai orang Jawa, pemerintah Indonesia Nusantara, atau rakyat yang sudah terhegemoni, kampanye di mana-mana menolak budaya asing, tapi budaya sendiri tidak dikenali. Silakan Gus. Nah, seperti Cak Monyong tadi aturkan 543 ya. 500 5 yang ini tidak tersambut, kita kosongnya sudah banyak dan lagi terlebih 43 tahun. Bagaimana katakanlah beliau memberikan suatu pagelaran hanggelar siraipun kaluhuran kebudayaan situ. Nah, kembali tadi seperti yang dihaturkan oleh Sabdo Palon Moyo Gendong, bahwasanya budaya adalah suatu bentuk olah rasa, olah pikir yang dituangkan dalam satu bentuk tindakan yang nyata. Nah, dari sini sisi manusia Jawa kita banyak terkikis habis. Sebenarnya ini tanggung jawab kita yang sebagai orang tua dan juga setidak-tidaknya pemerintah ikut memperhatikan. Jangan sampai kita terkikis oleh budaya asing dan yang lain dengan budaya kita sendiri. Budi itu kan olah pemikiran dari yang dalam budaya suatu kekuatan. Bagaimana dituangkan dalam suatu bentuk tindakan yang nyata, keluhuran dalam berkarya untuk kehidupan, menghidupi dan hidup. Dan tidak salah bahwasanya terjadi kemarin suatu bencana-bencana ini adalah suatu teguran setidak-tidaknya. Kenapa demikian? 543 terhitung 408 terus tambah tadi 500 telah 43 tahun dalam hitungan 500 kosongnya ini kemana sampai 43 tahun implementasinya apa yang diajarkan oleh kita orang tua ada kalimat tuh saya ucap ada kata sekarang demikian lho wis tuwek kon gak Jawa maklum gak Jawa gak Jawan, gak iso jarwakno. Kan begitu ngapunten cewek gak mau.
Nah, dalam hal demikian pemerintah harus setidak-tidaknya lebih getol, terutama di sini ya disaksikan katakanlah kebetulan poro sesepuh jangan lupa bahwasanya Jawa itu sangat buruk. Demikian ya. Baik. Pemirsa Cahaya Batin, tidak salah jika saya pribadi kaum Monyong selalu mengingatkan kepada saudara bahwa itu gerbang kesadaran bangsa Jawa hari ini kita gedor. Kita gedor bukan karena persoalan pemerintah tidak melakukan upaya melakukan pendataan, pengayaan, pengarsipan, tapi sebenarnya pemerintah harus berdaya juga mengembalikan aksara Jawa, angka Jawa itu diingatkan kembali sebagai ajaran. Ketika banyak orang berpesan bahwa aksara Jawa telah hilang menjadi kemuliaan bagi bangsa, nilai filsafatnya juga hilang. Jangan salah jika orang-orang asing akan menguasai itu. Karena kita ingat sekali lagi, saya katakan berkali-kali di dalam segmen kita, orang Cina menggunakan huruf Mandarin sangat kaya dan luar biasa. Orang Thailand menggunakan huruf Tagalog juga mulia luar biasa. Orang Jepang menggunakan katakana hiragana cukup luar biasa. Orang Arab menggunakan huruf Arab luar biasa. Orang Belanda Amerika menggunakan huruf alfabet Latin luar biasa. Kenapa kita sebagai bangsa Jawa atau seluruh bangsa Nusantara telah merupakan huruf dan aksara Jawa? Kita akan bertanya, apa sebenarnya Jair kalau seumpama anak-anak kita bisa belajar membaca huruf dan aksara Jawa, apakah kita merasa mundur pengetahuan kita atau bagaimana menurut pandangan sampean? Saya sambil minum teh ya, kopinya Nah, kalau menurut saya yang Monyong ya, saya juga seorang laki-laki, seorang suami, seorang kakek, bahwasanya anak turun saya, cucu saya kelak, ada kata bisa besok, bismillah. Kalau bisa belajar aksara Jawa, tari pena kehidupan, jangan sampai hancur, katakanlah tidak ada. Pada suatu saat nanti, Pak, nenek moyang kita dulu menggunakan aksara apa? Nah, saya orang tua kakek, malu. Sekarang aja saya malu kalau mau jujur. Malu kalau mau jujur. Nah, dengan demikian jangan sampai hilang uri-uri lestantur kabudayaan ingkang agung inggih menika huruf aksara tari jemari Jawa. Jogo kawibawane huruf tanah penungso Jawa. Dengan demikian, kalau bisa Cak Monyong atau pemerintah daerah Surabaya tentunya ataupun Jawa Timur memberikan suatu wadah atau modal. Saya berharap saya mewakili orang tua yang ada di Jawa atau mungkin yang ada keluarga saya di Suriname. Ya. Kalau bisa sekolah tulis bahasa Jawa. Jangan sampai hilang. Malu saya. Menyambut dari saya lupa terus akhirnya. Saya melihat jalan-jalan di Surabaya tidak ada huruf Jawa. Jadi untuk penamaan jalan Darmo saja tidak ada huruf Jawa. Masih bahasanya Indonesia, tapi hurufnya Latin. Eropa atau Amerika atau Belanda. Tapi di Jogja ada. Di Jogja ada, tapi tidak untuk di Indonesia. Di Bali ada, dan juga ada di Jogja dan di Bali. Semoga nanti menjadi sebuah kesaksian kita di dalam aksara Cahaya Batin. Seluruh Indonesia orang bisa berbahasa Jawa, orang juga bisa menulis aksara Jawa, dan orang bangga dengan budaya Jawa. Cahaya Batin hanya mengingatkan kepada kita bahwa batin kita adalah batin Jawa, bukan batin Eropa, batin Cina, atau batin Afrika atau batin Arab. Batin kita adalah batin Jawa. Semoga dalam pertemuan ini segmen untuk membahas aksara Ko bersama menjadi penyaksian kita malam hari ini.
cahaya batin agar anak-anak kita terus akan membahas tentang makna bahasa Jawa, lestari terus karena Jawa adalah belas asih, luhur budi, dan wicaksana. Terima kasih, salam cahaya batin, Taufik Monyong, Rahayu, Rahayu, Rahayu.